بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu acara yang insya Allah diridhai oleh Allah, dalam satu acara yang insya Allah penuh berkah, acara di mana kita ingin memeriahkan kelahiran Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap kaum muslimin pada bulan yang mulia ini, dimanapun mereka berada, dengan bermacam-macam cara, semua menyampaikan kerinduan mereka, menyampaikan bukti kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian di setiap surau, masjid, bahkan di beberapa rumah, yayasan, lembaga pendidikan berkumpul bersama membaca sejarah Rasulullah yang disebut Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Apapun kitab Maulid yang dibaca, tetap yang mereka inginkan adalah bagaimana cara menampakkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan majlis-majlis semacam itu kelak yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Karena selama kita duduk menghadiri acara Maulidur Rasul, kita bersalawat, kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, kita mendengarkan sejarah Rasul dibacakan, maka majlis-majlis semacam itu pasti adalah majlis di mana Allah sedang mencurahkan rahmatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain yang mengadakan acara semacam ini dimanapun, mudah-mudahan diterima oleh Allah dan kelak menjadi bekal menuju ke alam akhirat dan akhirnya memperoleh syafaat dari Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita baca tadi adalah kitab Simtud Durar Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi. Saya ingin berhenti sejenak malam ini dengan beliau, dengan saya ingin mengupas sedikit apa yang kita baca bersama tadi, khususnya dalam syama'il di akhir sebelum kita membaca doa. Dan mungkin agar kita mulai membiasakan diri apabila menghadiri acara-acara maulid di bulan maulid, apapun buku maulid yang kita baca, kita harus usaha untuk memahami apa yang kita baca. Mendengar saja baik, karena kita akan sama-sama bersalawat. Tapi kalau kita memahami apa yang kita baca, sementara mereka, para pengarang buku-buku maulid, ridwanullah alaihim jami'an, mereka telah mengumpulkan tulisan-tulisan yang indah ketika ingin menampakkan keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Salah satu yang kita baca malam ini dalam syama'il
Al-Habib Ali Al-Habsyi ingin meringkas mengenai beberapa kebesaran yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi dari kalimat atau tulisan-tulisan yang sebelumnya. Di Syama'il itu beliau menyebutkan walaqad ittasafa sallallahu alaihi wa alihi wasallama min mahasinil akhlaq, yang artinya sungguh Rasulullah telah memiliki sifat-sifat yang termulia dan yang terindah dari semua perangai-perangai yang ada. Jadi semua perangai dan akhlak yang ada yang indah, semua itu terkumpul kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun kita bicarakan mengenai keindahan, kemuliaan, kedermawanan, ibadah, keberanian, dan semua perangai-perangai indah, maka yang terlengkap, yang terindah ada pada baginda Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Al-Habib Ali meneruskan bima tadhiku an kitabatihi butunul awraq, yang artinya apabila sifat-sifat dan perangai-perangai yang indah yang ada pada Rasulullah ini ditulis dalam buku-buku, maka seluruh buku kapanpun berapapun tidak pernah akan mencukupi tulisan-tulisan itu karena agungnya akhlak Rasulullah. Kalau sudah ada 1 juta jilid buku atau 1 miliar jilid buku kitab menjelaskan mengenai kemuliaan perangai-perangai indah yang dimiliki Rasulullah, semua itu tidak pernah memadai. Semua itu hanya masih merupakan setetes dari keagungan dan keluasan akhlak dan pribadi mulia Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup ketika ingin kita menampak atau kita memahami keagungan akhlak beliau, cukup kita akan kembali kepada ayat yang saya baca tadi, bahwa Allah mensifati akhlak beliau dengan ka wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebenarnya engkau wahai pribadi mulia di atas sedang memiliki perangai yang amat agung, azim. Karena itu salah satu istrinya diriwayatkan oleh Aisyah ketika beliau ditanya apa sih akhlak Rasulullah, beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah ini Quran. Karena itu Allah mensifati Al-Quran itu dalam Al-Quran dengan kalimat azim. Sab'al mathani wal Quran al-azim, Quran yang agung. Dan Allah mensifati akhlak beliau juga wa innaka la'ala khuluqin azim bima tadhiku an kitabatihi butunul awraq. Kemudian Al-Habib menyebutkan kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah manusia yang paling sempurna, paling indah akhlak budi pekertinya dan wajahnya, tampannya. Akhlaknya sangat indah. Wajah Rasulullah, wajah yang tidak pernah ada yang menyaingi Rasulullah. Wajah yang terindah, wajah yang paling mulia di sisi Allah dan diciptakan oleh Allah, bentuknya bentuk yang termulia, tampan sekali wajah Rasulullah. Dalam satu riwayat, wallahu a'lam kebenarannya, tapi begitu ditulis dalam buku-buku riwayat. Karena kadang-kadang kalau kita menghadiri acara pernikahan, sering orang berdoa mudah-mudahan Allah jadikan mereka ini hubungannya seerat seperti Adam dan Hawa. Kemudian turun sampai disebutkan, sebelum menyebutkan Rasulullah dengan Siti Khadijah dan semuanya, menyebutkan sebagaimana Yusuf dengan Zulaikha. Apakah mereka pernah bernikah atau pernah kawin Siti Zulaikha dengan Nabi Allah Yusuf sehingga keluar doa itu? Ternyata ada satu riwayat. Riwayat itu menyebutkan semacam ini. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam sudah duduk sebagai menteri ekonomi atau yang dipercaya oleh raja untuk memegang negara, dan beliau telah berkeluarga, telah punya anak, Zulaikha itu kemudian datang ingin menghadap kepada Nabi Allah Yusuf. Karena Zulaikha yang begitu mencintai Yusuf, akhirnya cinta Zulaikha yang ada itu dibawa kepada Rabbu Yusuf, Tuhannya Yusuf yaitu Allah. Akhirnya Zulaikha menjadi orang yang mencintai Allah.
Dalam sejarah itu beliau pernah minta izin untuk berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Diizinkanlah untuk masuk. Ketika masuk, pasti Zulaikha sudah lanjut usianya, sudah tua. Setelah duduk menghadap pada Nabi Allah Yusuf, setelah ada beberapa perkataan dan ungkapan, Nabi Yusuf kemudian bertanya, apa yang menyebabkan engkau menggoda aku dan menfitnah aku sehingga terjadi apa yang terjadi di masa lampau itu? Zulaikha dengan jujur ia berkata, aku tak mampu melihat ketampanan wajahmu, wahai Yusuf. Aku tergoda dengan ketampanan wajahmu. Nabi Yusuf ini kan tampan, sehingga Al-Quran menggambarkan ketika orang-orang wanita, perempuan-perempuan diundang oleh istri Aziz Masar itu, diberikan buah-buah dengan pisau. Ketika Nabi Allah Yusuf berjalan, mereka tidak lagi mengupas buah, tapi mereka memotong tangan mereka tanpa sadar. Wa qatta'na aydiyahun, tanpa sadar, melihat tampannya Yusuf. Kenapa engkau melakukan apa yang kau lakukan? Menggoda aku, kata Yusuf. Kata Zulaikha, aku terhiur dan aku enggak mampu menahan bagaimana tampannya wajahmu Yusuf. Di riwayat itu disebutkan Nabi Yusuf tersentak berhenti. Kemudian beliau berkata, kalau engkau akan melihat tampannya Nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman bernama Muhammad, kamu tidak pernah akan melihat ketampanan wajahku. Sayyidul wujud Muhammad, ahsanun nasi khuluqan wa khalqa, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita ini kelak mampu menatap wajah Rasulullah di dunia sebelum wafat dan kelak di akhirat ketika minta syafaat untuk diajak ke surga bersama beliau. Wa awwaluhum ila makarimil akhlaqi sabqa. Beliau adalah orang yang pertama terdepan ketika menampilkan akhlak dan perangai-perangai yang indah. Ada orang berakhlak baik, tetapi ketika diganggu orang, ketika digoda oleh orang, bisa berubah akhlaknya. Tetapi Rasulullah tidak. Beliau tetap akhlaknya terdepan. Ketika beliau senang, ketika beliau dalam susah dan sedih, ketika beliau dalam waktu damai, ketika beliau waktu perang, ketika beliau memiliki, ketika beliau tidak memiliki sesuatu, tetap akhlak beliau adalah yang terdepan dan yang terindah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ausa'uhum bil mu'minina hilman wa rifqa. Yang paling memberikan rasa cinta, rasa kasihan, rasa lemah lembut kepada kaum mukminin. Seakan-akan seluruh kaum mukminin dicakup oleh Rasulullah, mendapatkan semua keluasan kesabaran, keluasan kebaikan, dan keluasan rifqa, lemah lembut Rasulullah. Setiap orang datang, apapun emosinya, Rasulullah menjawab dengan rifqa, lemah lembut. Sehingga Allah mensifati beliau, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Hanya karena rahmat Allah engkau bersifat linta, kamu bersifat lemah lembut menghadapi mereka. Coba engkau keras watakmu, pasti mereka akan lari darimu. Tapi Rasulullah tidak. Barran ra'ufa, penuh kebaikan. Semua murni yang ada pada Rasulullah cuma kebaikan, murni. Ketika memberi, ketika menolak, ketika memberi, ketika menasehati, ketika menegur, ketika apapun yang ada cuma barra, baik. Terus ra'ufa, yang penuh kasih sayang. Tidak pernah orang duduk dengan beliau kemudian merasa dinomorduakan di majelisnya, tidak. Semua merasa Rasulullah memperhatikan saya, karena satu-satu orang diberikan oleh Rasulullah haknya sallallahu alaihi wa sallam. Ada seorang sahabat Rasul bernama Jarir. Dia kebanggaan dia cuma satu di dunia ini. Kemana-mana dia pergi dibawa. Apa yang dibawa? Rasul senyum di hadapanku, dia bilang. Rasul ketika melihat aku senyum. Ini merupakan modal kehidupan dia dan bekal kehidupan dia. Di mana ia pergi, yang disampaikan cuma ini, kebanggaan dirinya. Kita berharap Rasul senyum dengan kita.
Kita yang terlalu banyak melanggar syariatnya, kita yang terlalu banyak menginjak-injak syariat Rasulullah, kita yang sering menyakiti hati Rasulullah. Mudah-mudahan senyum Rasulullah enggak pernah hilang dari kita, insyaallah. Barran ra'ufa, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ini yang kita baca tadi di sini. Beliau tidak berbicara, tidak melakukan sesuatu kecuali ma'rufa, kecuali yang baik. Coba hubungan kemasyarakatan kita ini, mulai hubungan keluarga. Silahkan baca Al-Quran. Kalau Allah mengajari keluarga supaya sakinah, bahagia, selalu kalimat ma'ruf yang dibawa. Wa ashiduhunna bima'ruf. Terus qulu qawlan ma'rufa, ma'ruf, kebaikan. Kalau kita bina rumah tangga, kita bina masyarakat dengan ungkapan kata-kata yang ma'ruf, yang baik, pasti akan menjadi masyarakat yang rukun, keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, keluarga yang saling ingin memberikan yang baik. La yaqulu, tidak berbicara, wala yaf'alu, tidak melakukan sesuatu illa ma'rufa. Jadi kalau kita menghadiri acara ini, kita membaca ini, kita ingin praktekkan semampu kita. Semampu kita. Sekali-kali kita ingin hidup seperti Rasulullah, walaupun sekian 0,00%, cuman usaha. Gimana caranya? Mulai pagi ini saya mau kontrol lisan saya tidak berbicara kecuali ma'ruf, tingkah laku saya gak bicara kecuali ma'ruf. Kenapa? Ingin niru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Lahul khuluqus sahal. Akhlak dan budi pekerti beliau ini sangat-sangat simpel, mudah, tidak pernah mempersulit masalah. Semuanya dibuat mudah oleh beliau. Tidak pernah terus beliau ini ngotot, marah, tidak. Menghadapi apapun sahal, gampang. Bahkan ada orang yang namanya itu Sa'ab. Sa'ab itu sulit, diganti oleh Rasulullah. Namamu ganti Sahal. Sahal itu artinya mudah. Waktu itu orang yang diganti itu nggak mau. Ini nama dari sananya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, dia selalu mengatakan, aku ini menyesal, semua kehidupanku ini sulit waktu itu karena aku menolak Rasulullah mengganti namaku. Lahul khuluqus sahal, simple. Karena itu beliau pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Semoga Allah memberikan rahmat pada seseorang yang kalau beli mudah, nggak rewel. Kalau menjual mudah, gampang. Kalau memberikan hukum atau menentukan masalah juga sahal, gampang. Kita kan suka mempersulit masalah. Apalagi tayangan di TV ini. Setiap para pakar tampil, setiap tambah sukar masalah kita. Banyak yang mempersulit masalah. Sementara Rasulullah lahul khuluqus sahal. Tidak pernah berbelit-belit, tidak pernah mencari kesalahan. Ditunggu, ini kalau saya katakan pasti nggak mampu dia jawab, enggak. Beliau selalu memberikan mudahlah, oke, maaf. Pada batas-batas tertentu sampai Rasulullah ini didatangi orang sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pernah mungkin saya sampaikan di tempat ini. Ada orang ke pasar melihat baju baik sekali. Terus dia mengatakan, ini kalau yang saya yang make kurang pantas. Ini yang pantas make baju ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena kecintaannya diambil, dikasihkan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pergi melihat baju yang indah dan saya yakin baju ini nggak ada yang layak pantas memakai kecuali engkau. Karena itu aku hadiahkan untukmu baju ini. Diterima Rasulullah. Terima kasih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau nggak pernah menolak hadiah. Tetapi setelah Rasulullah menerima, kata orang itu, tapi belum saya bayar ya Rasulullah, kamu bayar sendiri. Rasulullah cuma senyum dan kemudian beliau membayar. Artinya hal beliau menghadapi ini sangat simpel, mudah. Lahul khuluqus sahal sallallahu alaihi wa sallam. Wal lafdhul muhtawi 'alal ma'nal jazl, juga begitu. Kalau beliau berbicara, bicaranya simpel. Beliau punya jawami'ul kalim, singkat padat, itu Rasulullah. Kana yaqulu faslan wa yahkumu adla. Kadang-kadang beliau kalau bicara, beliau ulangi sampai 3 kali. Sekali, 2, supaya yang mendengarkan ini paham. Sekarang kan dunia kita ini orang paling menikmati
kalau dia bicara pendengarnya nggak paham, sehingga dia pakai bahasa-bahasa yang sulit. Sudah kita orang Indonesia dipaksa dengan bahasa Inggris, dia bicara dengan bahasa Inggris, diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia 2-3 kali kerja, dan kalau membawa istilah-istilah yang repot, orang tidak paham, dia lebih bangga, berarti kelas bahasa saya tinggi. Padahal bahasa yang indah itu adalah bahasa yang mampu difahami oleh pendengarnya. Karena itu ketika Nabi Allah Musa ketika diperintahkan dakwah kepada Fir'aun, salah satu doanya setelah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuannya agar mereka yafqahu qawli, memahami ungkapanku. Rasulullah lafadznya singkat tapi artinya padat, itu beliau sallallahu alaihi wa alihi. Terus masih diteruskan oleh Al-Habib Ali, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau beliau ini diundang orang miskin, lebih cepat berangkatnya, cepat-cepat berangkat menuju. Karena apa? Karena biasanya orang miskin ini kalau ngundang jarang orang hadir. Padahal mungkin mereka-mereka itu yang karena mereka rahmat Allah turun. Rasulullah itu paling menghargai, menyanjung tinggi orang yang tidak punya. Karena itu kalau beliau dalam Syama'il Habib Ali ini, kalau beliau diundang orang miskin, bukan cuman ajabahu, disauti undangannya, tidak, tapi ajabahu ijabatan muajjalah, cepat. Ini kadang-kadang kita terlalaikan. Kalau yang undang cukup orang-orang pemerintah, jabatan, orang punya jabatan, orang kaya, belum waktunya undangan sudah datang siap. Kalau yang undang orang miskin kadang-kadang tidak datang, banyak saja alasannya. Itu yang katanya Rasulullah, kelak di hari kiamat ada orang-orang kalau hadir acara nggak pernah ditanya, kalau dia nggak datang juga nggak ada orang tanya, kalau dia datang kedatangannya tidak dihiraukan. Orang-orang semacam itu bajunya kumus-kumus, aghbar, penuh dengan debu, ash'af, mungkin nggak tersisir rambutnya, tetapi orang model ini kata Rasulullah, lau aqsama 'alallahi la abarrah, sekali dia doa bersumpah dikabulkan oleh Allah doanya. Apalagi kalau menghadiri acara untuk Rasulullah semacam ini, jangan pernah meremehkan orang nggak punya. Mungkin karena mereka Rasulullah hadir, karena Rasulullah ini kalau ada orang miskin yang ngundang, cepat-cepat beliau datang. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kemudian wa huwal abus syafiq ar-rahim bil yatimi wal armala. Beliau bagaikan seorang ayah yang perhatian dan penuh kasih sayang terhadap anak yatim atau janda. Beliau ayah terhadap umatnya. Kecintaan beliau kepada umatnya melebihi kecintaan seorang ayah pada anaknya, melebihi kecintaan seorang ibu pada anaknya, melebihi kecintaan diri seseorang pada dirinya sendiri. Itu Rasulullah. Rasulullah mencintai umatnya ini tidak pernah dibayangkan. Sampai kadang-kadang Allah menegur beliau karena kesian, seakan-akan sering beliau ingin membinasakan dirinya karena memikiri umat ini. Baca surah Syu'ara ayat 3, la'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin. Kamu hampir-hampir ingin membinasakan dirimu karena mereka enggak mengikuti apa yang kamu bawa. Baca surat Al-Kahfi ayat 6, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kadang-kadang kamu ingin membinasakan. Al-Imamul Baqir kalau menafsirkan la'allaka bakhi'un nafsak, beliau berkata la'allaka qatilun nafsak. Kamu seakan-akan ingin membinasakan dirimu karena cuma melihat mereka enggak mau. Mikiri Rasulullah terhadap umat. Abu Syafiq Ar-Rahim, seorang ayah yang paling perhatian. Sehingga dalam surat Fatir lebih lagi Allah menyebutkan, fala tadhhab nafsuka alaihim asarat. Jangan sampai kamu biarkan jiwamu, dirimu ya wahai Muhammad dengan penuh kesedihan, hasarat, bukan hasrat, kesedihan demi kesedihan. Nangis Rasul kalau melihat umatnya ini enggak mengikuti beliau, nangis. Dalam kitab Hikam Rasul atau Kalimat Rasul,
Rasul pernah bersabda begini, khayyirtu baina syafa'ati wa baina an yadkhula syatra ummati al-jannah fakhtartu syafa'ah li'annaha a'ammu wa akfa. Atadhunnuna lil mu'minin al-muttaqin la wa innama lil mudhnibin al-mutalawwithin al-khata'in. Aku disuruh milih oleh Allah, diberi syafaat atau separuh umatku masuk surga. Aku milih syafaat karena lebih mencakup, lebih luas. Terus beliau bertanya, kamu kira syafaat ini cuma untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? Tidak. Untuk mereka orang-orang yang berbuat dosa, yang begitu banyak kesalahannya, untuk mereka aku persiapkan syafaatku. Abu Syafiq, bapak yang penuh kasih sayang. Kita yang punya anak mungkin merasakan, lebih baik saya yang sakit, jangan anak saya. Begitu seorang ibu, lebih baik saya yang sakit, saya nggak makan, saya nggak ganti baju, jangan anak saya. Tapi semua kecintaan seorang ayah, ibu dan semua ini tidak pernah terbanding dengan kecintaan Sayyidil Wujud terhadap umatnya. Bukankah berapa tahun yang lalu pernah saya tampilkan di tempat ini atau di majlis ini, bahwa Rasul pernah bersabda, idza aradallahu al-hasra wan nasr arsala Jibril ila qabri fayunadini fayaqulu ya Ahmad ya Muhammad ya Abul Qasim ya Sayyidar Rusli ya Sayyidal Khalqi ajma'in falam yasma' minni jawaba. Kata Rasulullah, nanti kalau Allah mulai ingin membuka mahsyar, dimulai panggung mahsyar, Allah mengutus Jibril pergi ke kuburanku untuk memanggil aku, karena di mahsyar itu yang paling berperan Rasulullah. Jibril pergi ke kuburan Rasulullah untuk memanggil Rasulullah. Kemudian Jibril berkata, Ahmad, wahai Muhammad, wahai Abul Qasim, wahai makhluk Allah yang paling mulia, wahai penghulu seluruh para nabi. Kata Rasulullah, tidak kusahuti semua panggilan Jibril. Rasulullah enggak menyahuti. Sehingga Jibril angkat tangan, ya Allah, tidak perlu kulaporkan, engkau maha mengetahui, engkau perintahkan aku untuk memanggil, telah kupanggil dengan semua namanya, dia enggak menyahuti panggilanku, Ahmad, Muhammad, Abul Qasim dan semuanya. Allah berfirman, Jibril, panggil dia sekarang dengan nama yang paling ia sukai, yang paling ia senangi. Tahukah kita apa nama yang paling beliau sukai? Ini tercermin yang disebutkan oleh Habib Ali, Abu Syafiq Ar-Rahim. Ternyata nama yang paling beliau sukai ialah spontan Allah mengilhamkan, mewahyukan pada Jibril, dan spontan Jibril memanggil nama itu. Apa nama itu? Jibril berkata, ya Syafi' al-mudhnibin fa aqulu labbaik. Wahai yang akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dosa. Spontan Rasul menjawab, labbaik, labbaik, aku sahuti panggilan ini. Abu Syafiq, beliau bapak yang paling penuh kasih sayang terhadap umatnya, khususnya terhadap orang-orang yang lemah, anak yatim atau janda. Anak yatim, Rasulullah bahkan beliau pernah bersabda, kalau kamu dalam keadaan susah, problemmu nggak selesai, panggil anak yatim, kamu ulus kepalanya dan berikan sesuatu, senangkan hati dia, pasti Allah akan selesaikan urusanmu. Abu Syafiq Ar-Rahim bil yatimi wal armalah walahu ma'a suhulati akhlaqihi al-haybatul qawiyah allati tarta'idu minha fara'isul aqwiya minal bariyah. Memang sangat lembut akhlak beliau, tetapi kelembutan akhlak beliau itu bukan menghilangkan kewibawaan beliau. Beliau tetap memiliki kewibawaan seorang nabi, seorang rasul, sehingga orang-orang apapun kekuatan mereka, keberanian mereka, melihat Rasul gak mampu, gemetar mereka. Tetapi orang yang semacam itu pun akhlaknya sangat ramah dan ramah sekali. Wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil. Semua jalan-jalan dan majlis-majlis, kalau beliau lewat atau beliau hadir, tersebar kemana-mana bau harum dari minyak wangi yang beliau bawa, yang beliau pakai. Ayyuhal ikhwah, hadirin yang saya muliakan, kadang-kadang ini sepertinya masalah sepele, tapi masalah paling penting. Sering orang mengganggu orang lain dengan bau badannya.
Padahal Rasul ini sudah tidak ada lagi bau. Keringat Rasulullah itu minyak yang paling harum, dan tidak ada yang lebih harum dari keringat Rasulullah. Tetapi begitupun dalam sejarah, Al-Imam As-Sadiq meriwayatkan seriwayatnya bahwa uang yang dikeluarkan Rasulullah untuk membeli minyak lebih banyak daripada untuk beli makanan dan pakaian beliau, karena menjaganya beliau bagaimana hidup bermasyarakat. Beliau yang sudah tidak memiliki Allah, semua keringat beliau yang paling harum, tapi beliau mengeluarkan uang untuk beli minyak wangi, supaya kita pun diajari. Apalagi kalau kita ke masjid, kita hadir di majlis taklim, jangan sampai orang lain terganggu karena keringat kita. Manusia biasa memiliki bau semacam ini, tapi dia usaha untuk membersihkan agar dia tampil tidak mengganggu orang lain dan tampil indah. Karena itu Rasulullah ini kalau jalan sampai 3 hari orang tahu Rasulullah lewat sini, masih ada bau harumnya. Sallallahu alaihi wa alihi. Salah satu pembantunya pria mengatakan, aku melihat dan memegang bermacam-macam sutra, tapi aku tidak pernah mampu menggambarkan kehalusan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Aku telah menghirup aku telah mencium semua bau wangi-wangian dari bermacam-macam minyak, tapi aku belum menemukan seharum keringat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tapi semacam itu juga beliau masih selalu mengeluarkan uang untuk beli minyak. Dan ini pelajaran. Ada dalam kitabnya Jalaluddin Suyuti, dalam kitab Al-Hawi, ada satu riwayat di sana, bisa dirujuk di kitab itu, Al-Hawi. Katanya Rasulullah itu pernah menjelaskan bahwa bau harum para nabi itu sebagaimana baunya mawar. Kemudian beliau pernah bersabda, man syammal wardal ahmar, fi riwayat wardatal hamra falam yusalli alayya faqad jafani. Siapa yang mendapatkan mawar merah, kemudian ketika menyium gak berselawat kepadaku, sungguh dia telah memboikot aku seakan-akan. Karena wangi itu mengingatkan kewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'attaratit turuqu wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Dengan disebut nama beliau, diungkapkan sejarah beliau, maka majlis-majlis akan juga menjadikan yang harum semerbak. Kalau ingin mengharumkan suasana dan dinikmati oleh para malaikat, banyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Karena itu kemudian Al-Habib Ali menyebutkan bahwa beliau ini sallallahu alaihi wa alihi jami'us sifatil kamaliyah. Beliau telah terkumpul kepada beliau semua sifat-sifat kesempurnaan ada pada Rasulullah. Karena itu kemudian, karena beliau adalah manusia yang paling sempurna, yang paling kamil istilahnya, karena itu kemudian oleh Allah dijadikan beliau sebagai suri tauladan, uswatun hasanah. Karena siapa yang ingin sempurna, siapa yang ingin memperoleh kesempurnaan dalam kehidupannya, maka contohnya cuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi asrafi khususiyah. Tunggal. Kalau tidak ada yang menandingi Rasulullah, munfarid dalam semuanya. Membicarakan apapun kebaikan dan kemuliaan, kesempurnaan, beliau adalah munfarid, satu-satunya. Para nabi sebelum beliau memiliki, tapi yang terlengkap ada pada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga kemudian Al-Habib menyebutkan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqa an zainil wujud. Tidak ada perangai yang indah, yang terpuji dari dimanapun. Tidak ada perangai yang indah, yang terpuji dimiliki siapapun, pasti ia itu adalah mengambil kepada penghias jagat wujud ini, yaitu beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dalam sebelum Syama'il ini juga Habib Ali menyebutkan begini, falaisa yushabihu hadas sayyida
fi khalqihi wa akhlaqihi bashar. Tidak ada yang menyerupai, apalagi seperti, menyerupai, tidak ada apanya, akhlak beliau. Seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir tidak ada yang menyerupai keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian wala yaqifu ahadun min asrari hikmatillah fi khalqihi wa khuluqihi ala ainin wala asar. Dan tidak ada pun makhluk yang mampu mengenal rahasia keagungan Rasulullah, mengenai fisiknya, mengenai akhlaknya. Tidak pernah akan ada yang mampu. Hadirin yang saya muliakan, ini yang kita baca tadi, sebagian dan masih banyak. Sekali lagi, acara-acara maulid adalah perlu kita memahami apa yang kita baca supaya kita lebih mengenal Rasulullah. Hadir semacam ini pahalanya ada, pasti pahalanya ada. Dan kita berharap Rasulullah hadir dan Rasulullah akan memberikan syafaat pasti. Tetapi dalam selain itu, kalau kita lebih mengenal beliau, lebih mengenal cerita sejarah beliau, kedudukan beliau, pasti kita akan lebih cinta pada beliau. Hakikatnya kita ini di hadapan Rasulullah, setelah kita kenal begitu Rasulullah mencintai kita, tinggal kita akan menanyakan pada diri kita masing-masing, apa yang sudah pernah kita berikan pada Rasulullah. Kalau yang diberikan Rasulullah pada kita nggak bisa dihitung, nggak pernah mampu kita hitung. Semua kita ini berkat Rasulullah. Kita ini diciptakan berkat Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada kita. Nggak ada jagat ini semua, nggak ada. Tinggal kita sekarang, dan kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran tadi dan sikap Rasulullah bagaimana sangat-sangat mencintai umat ini, berkorban untuk umat ini. Tinggal kita akan bertanya sebagai PR kita keluar dari tempat ini, apa yang pernah kita berikan untuk Rasulullah? Ayo kita mulai nyari sesuatu, kita berikan supaya beliau gembira, beliau senang. Setidaknya membalas, kan nggak mampu kita membalas budi Rasulullah, nggak pernah mampu. Karena setiap hari dilaporkan kok amalan kita. Ada riwayat Senin, Kamis, ada riwayat Jumat, ada riwayat tiap hari. Setiap hari laporan ini dinaikkan. Setiap hari Rasulullah baca, disampaikan pada beliau, ini laporan umatmu ya Rasulullah. Beliau bersabda, kalau aku lihat laporannya baik, amal solehnya mereka baik, kerukunannya terjaga, aku gembira, aku memuji Allah. Kalau aku lihat amal jelek semua yang dilaporkan, aku sedih, kata Rasulullah, tapi aku masih mintakan ampun kepada Allah. Ini Rasulullah. Sungguh malu kita di hadapan Rasulullah. Sudah dimanja semacam ini, kita belum pernah mampu memberikan sesuatu. Karena itu malam ini dan sebelum saya akhiri, saya akan bacakan satu hadis dari Rasulullah. Dan hadis itu akan kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan berkat Rasulullah kita mampu mengamalkan apa yang diminta Rasulullah. Dengan cara pertama, kita singkirkan dari hati kita dengki, buruk sangka, menuduh dan hal-hal yang kotor kita buang. Kita ingin membersihkan hati ini supaya kalau hati ini masih kotor, gak bakal masuk sabda Rasulullah. Gak bakal, karena sabda beliau adalah yang suci gak terkumpul dengan yang kotor. Karena Rasulullah itu adalah makhluk yang paling suci. Dan yang suci itu kalau kita ingin mencintai, pasti cinta itu di hati. Dan hati ini kalau masih penuh kotoran, gak mampu yang suci itu akan masuk. Karena yang suci gak bakal terkumpul dengan yang kotor. Rasul pernah bersabda begini, al-mu'minu manfa'ah, in ma syaitahu nafa'ak, wa in syawartahu nafa'ak, wa in syaraktahu nafa'ak, wa kullu amrihi manfa'ah. Orang mukmin itu adalah seluruh kehidupannya memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau kamu berjalan dengan dia, kamu akan mendapatkan keuntungan darinya. Kalau kamu ajak beliau musyawarah, kamu akan mendapatkan keuntungan ketika bermusyawarah dengannya. Kalau kamu ajak kongsi dalam apapun, dalam kerja dan semuanya, kamu akan mendapatkan manfaat ketika kongsi dengan dia. Dan kemudian beliau mengakhiri, wa kullu amrihi manfaat. Semua urusan mukmin ini adalah memberikan manfaat. Ayo kita bertanya pada diri kita masing-masing. Di sini tidak ada ustadz, tidak ada murid, tidak ada guru. Semua kita sama di hadapan Rasulullah.
Kita akan bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah pernah saya memberikan manfaat kepada orang lain? Artinya, sudahkah saya ini mukmin di hadapan Rasulullah? Sudahkah keluarga saya mendapatkan manfaat? Sudahkah tetangga saya mendapatkan manfaat? Sudahkah masyarakat saya mendapatkan manfaat? Ataukah saya beban untuk keluarga, beban untuk tetangga, beban untuk masyarakat? Kalau kita mengikut Rasulullah, maka mukmin menurut Rasulullah adalah seluruh kehidupannya manfaat. Ini yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Jangan kita menagih orang lain memberikan kebaikan pada kita, tapi bagaimana kita usaha untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena itu nanti kembalinya pada kita. Sering kita ini nggak mau berbuat baik karena menghitung orang lain. Dia nggak berbuat baik dengan saya, dia begini. Ketika kita menghitung orang lain, artinya kita akhirnya seperti mereka yang tidak berbuat baik. Tetapi setidaknya harusnya kita, bagaimana caranya saya ingin menghidupkan untuk mampu memberikan yang baik dan yang terbaik pada orang lain, supaya benar-benar Rasulullah menerima saya sebagai mukmin yang diharapkan oleh beliau. Kalau diajak kongsi kerja nggak menipu tapi memberi manfaat. Kalau di pasar nggak sumpah palsu untuk menipu orang tapi memberi manfaat. Kalau dimintai pendapat tidak akan menjerumuskan, tapi bagaimana caranya bisa memberikan manfaat. Kalau melihat sesuatu yang tidak beres, bagaimana ia datang untuk mampu membereskan supaya memberikan manfaat. Kan kita ini semua ingin jadi mukmin. Kan kita ini semua ingin menjadi orang yang paling baik menurut Rasulullah. Apa sih orang yang paling baik itu? Apakah yang banyak hartanya? Belum tentu. Apakah yang punya jabatan? Sama sekali belum tentu. Apakah yang punya fisik kuat? Tidak tentu. Semua ini nggak ada artinya. Yang kuat bisa sakit besok, yang kaya bisa miskin, yang punya jabatan bisa mantan. Ini dunia semua. Sementara kita tiap hari akan melihat orang mati, dan kita pasti akan mati. Akan kita pertanggungjawabkan di liang kubur. Apa yang baik itu sebenarnya? Kalau kita ingin tahu siapa yang paling baik, ya tanya pada manusia yang paling baik. Siapa manusia yang paling baik? Tadi itu kita baca, ahsanun nasi khuluqan wa khulqa adalah Rasulullah. Apa menurut Rasulullah Allah yang paling baik? Simple, beliau bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Hadirin yang saya muliakan, yang sedang memperingati hari kelahiran Rasulullah, kita telah beriman kepada Allah akan adanya hari kiamat. Kita beriman kepada Allah akan adanya siksa kubur. Kita beriman kepada Allah akan adanya hari hisab. Maka hendaklah kita persiapkan di sana. Kita tidak perlu sibuk dengan orang lain. Sementara amal ma'ruf ada, nahi mungkar ada dengan caranya. Tapi hendaklah kita menyibukkan diri kita. Yang sudah kita lakukan ini diterimakah oleh Allah, kita belum tahu. Kemudian akhir kehidupan kita, tetapkah saya mati dalam keadaan iman husnul khotimah? Belum tahu. Sehingga kita nggak perlu membanggakan diri atau nggak perlu mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi bagaimana menjaga mudah-mudahan yang lampau diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan mati kelak tetap dalam husnul khotimah. Kalau itu yang kita harapkan, ayo mari masing-masing kita ingin berlomba menjadi al-mu'minu manfa'ah atau khairun nasi anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita memperoleh keridhaan Rasulullah dan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan persatuan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga persatuan kita, ukhuwah kita sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, setidaknya agar beliau senyum dan gembira melihat kita. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidil wujudi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.